Rp10.000 dikali, kita kalikan 3.300 aja ya pemirsa. 165 juta rupiah. Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat atau menyaksikan atau menonton atau mendengar, begitulah pemirsa, beberapa undang-undang unik yang ada di Malaysia. Kenapa ya disebut unik? Kan? Nah, karena biasanya kalau undang-undang itu kita dengar, yang kita tahu, yang saya tahu itu undang-undang penyalahgunaan, undang-undang pencemaran nama baik, ya kan, seperti itu. Tetapi yang di Malaysia ini itu sangat membuat kita tercengang, ya kan? Jadi pemirsa pasti penasaran apa saja undang-undang unik yang ada di Malaysia itu. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, tolong di subscribe channel saya sebagai dukungan. Dan juga jangan lupa untuk membunyikan notification, like, share, dan komen yang baik-baik. Terima kasih. Oke, ada 5 undang-undang unik di Malaysia ini ya pemirsa. Ya, saya rasa juga unik sekali, ya kan? Karena masalah seperti itu bisa dijadikan undang-undang. Sangat bagus sekali ya, saya rasa. Oke, jadi kita langsung saja untuk Nombor 5. Mengejek rakan. Menghina atau mengutuk seseorang adalah satu kesalahan dan boleh dijatuhkan hukuman. Menurut Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955, apa-apa bentuk penghinaan sama ada dalam perkataan, bahasa atau kelakuan dengan tujuan mengganggu keamanan umum atau membangkitkan kemarahan orang lain adalah salah dan boleh dikenakan hukuman. Selain itu, tindakan body shaming sama ada di internet atau di mana-mana platform seperti WhatsApp, Instagram dan sebagainya boleh didakwa mengikut Seksyen 2331B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekiranya didapati bersalah, mereka boleh dihukum penjara dalam tempoh tidak melebihi 1 tahun dan denda tidak lebih RM50,000. Oke, itu dia yang nomor 5 pemirsa. Undang-undang unik yang nomor 5. Unik banget ya. Tetapi uniknya itu sangat fantastis. Karena apa? Untuk mengejek teman saja tidak diperbolehkan di sini pemirsa. Sangat mencengangkan. Bahkan jika itu didapati atau seseorang itu mengejek teman walaupun hanya di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, itu bisa dikenakan denda dan juga penjara. Wow, fantastis ya. Bahkan tadi bisa dipenjara selama tidak kurang daripada 1 tahun ataupun didenda sebanyak uang ringgit Malaysia sebanyak RM50,000. RM50,000 ditotalin lah pemirsa, ya kan, RM50,000 dikali 3.300 lah kita buat. 165 juta pemirsa. Makanya jangan asal-asalan ngejek di sini. Di sini nggak bisa pemirsa. Tidak bisa yang dinamakan body shaming lah, katakan ya kan, body shaming itu tidak dibenarkan di sini. Jadi itu adalah undang-undang yang nomor 5. Tidak boleh mengejek teman atau membuat seseorang itu merasa tidak nyaman. Maksudnya dibully. Nah, itu bisa dikenakan 165 juta tadi. Oh, Sultan mah bebas. Kita ke nomor 4. Nomor 4. Bermain drum pada malam hari.
Dari jam 12 malam hingga 6 pagi, sesiapa yang memukul drum, meniup horn atau trompet di mana-mana jalan awam, tempat awam, bandar maupun kampung dan menyebabkan gangguan kepada penghuni di kawasan itu akan disabit kesalahan di bawah Seksyen 13A atas kesalahan-kesalahan kecil 1955. Denda maksimum RM100 akan dikenakan jika didapati bersalah. Oleh sebab itu, banyak buskers dan pemuzik jalanan sering kita lihat hanya memainkan drum kotak kerana bunyinya yang tidak kuat. Oke, jadi itu tadi undang-undang yang nomor 4. Tidak dibenarkan mainkan drum dari pukul 12 malam sampai 6 pagi. Bahkan di jam seperti itu juga tidak dibenarkan untuk membunyikan horn atau klakson, ya kan? Kalau di kita klakson, ataupun membuat ribut di jam 12 malam hingga jam 6 pagi. Jika itu didapati, bisa dikenakan denda sebanyak RM100 sahaja. Sahaja pemirsa, kalau dirupiahkan itu ya 3.300 lebih juga, 300.000 lebih ya kan kalau dirupiahkan. Nah, jadi kalau di sini itu kalau yang kayak kalau kita pergi ke satu mall gitu, contohkan aja di Sogo. Nah, di situ selalu ada orang yang bermain musik, kumpulan-kumpulan orang bermain musik. Itu tidak ada menggunakan drum. Mereka akan menggunakan drum yang box itu. Jadi mereka akan ketok, memang ketok. Maksudnya dengan kotak itu aja, kotak musik itu aja mereka mainkan, tetapi tidak mainkan drum. Karena memang di sini tidak dibenarkan untuk melakukan atau membuat kebisingan, keributan. Luar biasa ya peraturan di sini. Hebat loh. Next, kita yang Nomor 3. Nyanyi lagu yang berunsur lucah di tempat awam. Menyanyikan, membaca atau mengeluarkan kata-kata lucah di halayak umum pula adalah kesalahan di bawah Seksyen 294B Kanun Keseksaan. Undang-undang ini menyatakan bahawa menyanyikan lagu lucah adalah seperti melakukan aksi lucah di depan halayak umum. Jika dilaporkan bersalah, anda boleh dipenjara selama 3 bulan atau denda atau kedua-duanya sekali. Contohnya, lagu Despacito telah diharamkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan tidak boleh disiarkan di TV dan radio tempatan. Lagu-lagu seperti ini tidak sesuai dengan budaya Islam kerana mempunyai lirik-lirik yang berbau seksual. Oke, itu tadi yang nomor 3 pemirsa. Menyanyikan lagu lucah. Ya kan? Nah, jadi di sini itu sangatlah dijaga dengan benda-benda yang seperti itu. Maksudnya nyanyian lucah. Lucah itu sebenarnya dalam arti kata itu porno, ada unsur atau yang berbau porno begitu. Bahkan lagu yang pemirsa tahu nggak lagu Despacito, la 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 Despacito, Despacito. Begitulah pemirsa. Maafkan saya kalau dengar musik atau begitu-begitu badan saya ini nggak bisa untuk berhenti pemirsa. Jadi Despacito itu aja juga tidak lagi dibenarkan, tidak diperbolehkan lagi disiarkan di Malaysia ini. Nah, untuk pengetahuan pemirsa, teman-teman, di Malaysia ini tidak sembarangan lagu-lagu luar negeri, ya kan, apalagi yang bagian barat sana, masuk ke sini itu nggak sembarangan bisa terus masuk. Malaysia atau di negara Malaysia ini akan menyaring kembali lagu-lagu tersebut. Nah, kalau ada unsur yang porno atau berbau porno atau kata-katanya yang mengandung dengan seksual begitu, tidak akan diluluskan dan tidak akan diperbolehkan untuk disiarkan di Malaysia ini. Hebat kan? Bahkan kalau kita seperti nyanyi, ya kan, melakukan bahkan kalau yang seperti kita contohkan berjalan keluar rumah tidak memakai baju, itu juga sudah bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Apalagi laki-laki ya, laki-laki kita contohkan laki-laki ya, kalau para wanita ya sudah pastinya itu sangat tidak baik ya. Nah, kalau laki-laki juga di sini bahkan walau dia di dalam mobil lagi nyetir itu diwajibkan harus pakai baju. Tidak dibenarkan tidak pakai baju pemirsa.
Jadi di sini memang sangat peraturannya sangat ketat banget ya. Kita ke Nombor 2, menamakan anak sempena nama buah. Sekiranya anda ingin menamakan anak seperti penyanyi popular Chris Martin yang menamakan anak sulungnya Apple Martin, ia tidak boleh dilakukan di Malaysia. Hal ini kerana pada tahun 2006, Jabatan Pendaftaran Negara telah menyekat nama bayi dan tidak dibolehkan lagi nama sempena nama buah, sayur, serangga, haiwan, hantu, nombor ataupun jenama kenderaan. Nombor 1. Oke pemirsa, itu tadi yang nomor 2. Tidak diperbolehkan memberikan nama anak seperti nama buah-buahan, nama sayur-sayuran, nama hewan, nama binatang, nama hantu, nama serangga, nama nomor-nomor. Tidak dibenarkan. Jadi di Malaysia ini tidak ada yang namanya, kita contohkan, tiger, elang, ya kan, itu nama-nama hewan, ya kan. Terus di sini tidak boleh seperti apple, ya kan. Tidak ada di sini pemirsa, karena di Malaysia ini mereka sangat peduli dengan nama seorang anak itu, karena nama adalah doa, ya kan. Jadi saya lihat nama-nama orang di Malaysia ini semua mempunyai arti-arti yang bagus-bagus pemirsa. Seperti anak saya aja pun juga saya ambil dari Alkitab. Yang pertama itu saya kasih nama Rafael Elkana. Nah, yang kedua itu Raymond Elkana. Saya ambil dari Alkitab. Jadi tidak ada di sini namanya tiger, lion, chicken, ya kan, baby shark, nggak ada pemirsa, ya kan. Unik kan. Nah, tapi itu sangat bagus karena benar nama anak itu adalah sebagai doa ya. Jadi apa yang kita berikan nama anak itu ya nantinya pasti menjadi yang terbaik untuk dia, mudah-mudahan. Nombor 1, lesen Finas. Pada sidang Dewan Rakyat Khamis yang lepas, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah dilaporkan berkata, penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem dan SPP sama ada mereka adalah agensi media arus perdana atau media individu yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Ramai orang terkejut dengan undang-undang ini. Kalangan YouTuber dan bintang sosial media telah menyuarakan pendapat masing-masing. Hal ini kerana YouTuber kecil, penghasil video TikTok dan banyak lagi perlu membayar sehingga RM50,000 untuk mengeluarkan video mereka kepada umum. Ramai memberitahu bahawa ini secara tidak langsung akan membunuh content creators di Malaysia dan menjatuhkan industri hiburan di negara kita. Namun disebabkan banyak bantahan dari netizen, sehari selepas pengumuman lesen itu, kerajaan telah menarik balik kenyataan dan membenarkan semula individu untuk memuat naik video di YouTube atau TikTok tanpa perlunya lesen tersebut. Oke pemirsa, itu tadi yang pertama, yaitu lesen Finas, atau kalau di kita itu adalah pajak, membayar pajak. Jadi semua para YouTuber, ya kan, para TikToker, Facebooker, ya kan, di Malaysia ini diwajibkan untuk membayar pajak sebanyak RM50,000 Malaysia. Kalikan pemirsa, dikalikan RM50,000 dikali, kita kalikan 3.300 aja ya pemirsa. 165 juta rupiah, ya kan. Nah, jadi itu untuk satu video aja pemirsa. Tetapi dikarenakan banyak para YouTuber dan semua para konten kreator di Malaysia ini memberi suara tidak, agak keberatan, karena kan bukan semua para konten kreator itu sudah menerima hasil dari video-video mereka, begitu kan. Kalaupun mereka menerima, pasti belum tentu sebanyak itu. Maka para konten kreator di Malaysia ini memberikan suara, tapi tidak ada mereka membuat demo dan kerusuhan pemirsa. Nah, adem ayem aja
Mereka melambungkan suara itu melalui ya sosial media begitu, nggak ada unjuk rasa ke sana ke sini, ke sana ke sini, nggak ada. Mereka membuat suara atau menyuarakan ketidaksetujuan mereka melalui sosial media tanpa merugikan publik gitu, dengan cara kerusuhan begitu kan, demo-demo begitu kan banyak yang dirugikan ya kan pemirsa. Nah, tapi yang saya salutnya dengan kerajaan Malaysia ini, itu contohkan aja ya pemirsa, undang-undangnya itu dibuat semalam ya kan. Semalam itu tanggal 13 ya kalau nggak salah, 13. Kita buatlah tanggal 13. Nah, dengan 1 hari aja itu pemirsa, langsung pemerintah atau kerajaan Malaysia menarik balik undang-undang tersebut. Hebat ya kerajaan Malaysia ya, sangat mendengarkan suara rakyatnya. Bayangkan loh, 1 hari aja loh. Hari ini dikeluarkan undang-undang itu, besoknya udah ditarik balik. Karena rakyatnya merasa sangat terbebani dengan undang-undang seperti itu. 1 hari aja pemirsa, enggak sampai berminggu-minggu, enggak harus sampai rakyatnya demo, bakar sana bakar sini, ke sana ke sini, enggak pemirsa. Melalui sosial media aja mereka, Twitter ya kan, Facebook, Instagram, YouTube ya kan, community di YouTube, WhatsApp ya kan, WhatsApp grup begitu. Nah, WhatsApp grup itu sebenarnya diwajibkan untuk membuat seperti itu ya kan. Bukan untuk yang lain-lain pemirsa. Nah, jadi itulah dia tadi 5 undang-undang unik yang ada di Malaysia. Sangat unik kan? Kayaknya sepele ya kan? Kayaknya yang masalah yang sepele bagi orang yang tidak tinggal di Malaysia ini, tetapi itu sangat-sangatlah besar bagi orang-orang Malaysia. Jadi itulah dia tadi undang-undangnya pemirsa. Jangan sampai tersalah langkah jika pemirsa memasuki atau melancong, sama ada pemirsa di sini mau belajar, mau melancong, berjalan-jalan holiday. Nah, simak benar-benar, simak betul-betul undang-undang unik ini. Kalau tidak, Sultan mah bebas keluarkan duit 50.000 ringgit pemirsa. Alamak jang, 165 juta. Beli emas lo gede itu. Oke lah, jadi itu saja di video saya kali ini. Saya minta maaf jika saya ada tersalah perkataan. Jadi kalau pemirsa ingin melihat videonya dengan lengkap dan jelas, bisa melihat di deskripsi saya, begitulah deskripsi. Maklum ya pemirsa, waktu saya belajar bahasa Inggris saya duduk di belakang. Oke, nanti saya akan buat di description, pemirsa bisa lihat di situ video asalnya. Jadi kalau pemirsa berminat, pengen lebih tahu lagi tentang Malaysia, bisa di subscribe itu channel itu. Oke, jadi terima kasih pemirsa karena sudah menyimak dan menonton video saya ini. Saya mohon maaf sekali lagi jika saya ada tersalah perkataan. Saya membuat video ini hanya ingin sharing kepada pemirsa semua agar mengetahui 5 undang-undang unik yang ada di Malaysia. Oke, saya undur diri dulu. Begitu saja untuk kali ini di video hari ini. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.